terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Presiden Joko Widodo blak-blakan menyebut akhir-akhir ini terlalu banyak drama hingga sinetron politik yang melibatkan perasaan jelang pemilu 2024. Jokowi meminta kontestan pemilu harusnya bertarung dengan ide dan gagasan. Lalu siapa pihak yang dimaksud Jokowi sengaja memainkan drama politik? Kita akan membahasnya berikut ini. Cuplikan berikut ini. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa terlalu banyak drama jelang pemilu 2024. Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar. Di hadapan para elit partai politik, Jokowi terang-terangan menyebut situasi saat ini lebih condong mempertontonkan tingkah pola bak sinetron. Padahal menurut Presiden, seharusnya kontestan pemilu tidak melibatkan perasaan, tetapi menuangkan gagasan. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Apa maksud Presiden Jokowi melontarkan pernyataan lebih banyak drama daripada pertarungan ide di tengah kontestasi yang bergulir? Siapa yang disasar Jokowi? Apakah ada yang sengaja memainkan drama politik yang melibatkan perasaan? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus, kemudian juru bicara TNK, maksud kami TKN, Prabowo Gibran, Mangapul Syalai, dan juga pakar mikro ekspresi Mas Kirdi Putra. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah sehat. Mungkin kita ke Bang Deddy terlebih dahulu ya. Bang Deddy, ini sindiran Presiden, drama politik atau sinetron. Ini kemudian publik menduga itu untuk PDIP. Tapi kalau PDIP sendiri tersindir nggak? Atau merasa itu sindiran untuk PDIP? Sindiran untuk PDIP. Kita bedah ya. Sinetron yang mengharu biru bangsa ini kan memang sudah cukup panjang. Dimulai dari 3 periode. Penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, itu kan sinetron semua. Lalu ada sinetron ojo ke susu, ojo gerasa gerusu. Ya. Lalu ada sinetron koalisi-koalisian. Ada koalisi Indonesia Bersatu, ada koalisi ini itu yang jadinya koalisi bubar jalan banyak. Ini kan sinetron semua. Lalu ada puncak dari segala puncak sinetron politik kita ini, drama Korea kita ini, yaitu apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Oke, yang terbaru. Itu adalah puncak dari segala sinetron yang terjadi, sinetron politik di negara kita ini. Ya, terkait putusan Mahkamah Konstitusi, soal Mahkamah Keluarga dan seterusnya. Lalu soal pencalonan Gibran.
ya, yang bilang saya patuh dan taat, ikut garis partai, lalu lompat, ya. Sibuk orang bertengkar, siapa yang lebih didukung oleh Pak Jokowi, sinetron lagi. Jadi sampai hari ini sih saya melihatnya, semua sinetron politik, drakor politik yang terjadi ini, itu terjadi di lingkungan Pak Jokowi, bahkan mungkin Pak Jokowi sendiri. Jadi saya melihat kalau tweetan orang katakanlah postingan orang di media sosial ini Pak Jokowi sedang nyindir siapa ya? Jangan-jangan nyindir dirinya sendiri. Mungkin beliau produsernya, dia juga sutradaranya, dia juga aktornya, dia juga yang punya production house-nya. Ya ini kata-kata orang di media sosial loh. Tudingan Bang Deddy serius ini Bang, karena Jokowi tadi bilang kalau ini drama yang diperpanjang repot nanti kalau saya panjangin. Makanya saya berharap Pak Jokowi nggak usah lagi mancing-mancing. Udah kerja aja Pak Jokowi sampai akhir jabatan. Urusan politik serahkanlah pada partai-partai Ini nggak usah mancing-mancing berarti terpancing atau? Loh kan pernyataan beliau itu kan seolah-olah menuding, kalian aja menuding PD Perjuangan, padahal kita nggak merasa tertuding. Kan kita mengikuti sosial media juga. Ketika kami mengelaborasi, coba buka semua headline media massa. Coba periksa semua For Your Page di TikTok. Lihat di lini masa Twitter. Yang diributkan orang apa sih? Kan itu kan semua. Mulai saya sebut tadi 3 periode, lalu perpanjangan masa jabatan, lalu penundaan pemilu, terus Gibran jadi maju wakil presiden. Enggak. Koalisi Indonesia Bersatu dan seterusnya. Itu kan drama-drama politiknya. Lalu Pak Presiden mengatakan jangan bawa perasaan. Gini loh, Pak Jokowi ini saya harus akui, walaupun saya masternya itu komunikasi politik dan campaign management, saya harus akui Pak Jokowi ini hebat. Bagaimana dia bisa selalu menarik, dia menjadi epicentrum pembicaraan publik. Ya, jadi saya melihat bahwa Pak Jokowi memang sedang memainkan sesuatu nih di sini. Tapi tadi satu poin yang Abang sebutkan, Bang Apul tanggapi dulu Bang. Karena puncak drama, kalau versi Bang Deddy tadi adalah ketika nama Gibran di MK itu digembar-gemborkan tadi. Bang Apul, tanggapannya Bang? Kalau soal nama Mas Gibran di MK itu kan gini loh. Pertama, kalau kita bicara soal usia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 itu 35 loh diaturnya. 2008 juga seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan tidak ada hubungan antara si pemohon ini dengan Mas Gibran. Tidak ada hubungannya. Hubungan saudara, semenda, hubungan kausalitas kan tidak ada. Dan ya kita hormatin apapun keputusan MK ya soal itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya sih tanggapinnya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu biasa aja sebenarnya. Dia hanya mau mengatakan kalau kali ini kita bertanding, besok juga kita kan bersanding kok. Kan kira-kira seperti itu gitu. Jadi fokus saja gitu loh. Jadi jangan juga karena kekhawatiran kehilangan figur yang selama ini bisa ini kemudian merasa ini. Jadi Gibran pendamping Prabowo bukan bagian dari drama? Oh bukan, nggak ada drama-drama itu. Nggak ada drama-drama itu. Ya, kan dia merespon hal yang salah kalau menurut saya. Karena yang dipersoalkan kan bukan soal umur. Tapi apa yang kemudian terjadi dengan MK-MK. This is not about age. Ini bagaimana ada upaya pembegalan Mahkamah Konstitusi oleh orang yang punya korelasi kekeluargaan dengan Mas Gibran. Baik. Sehingga akhirnya Mas Gibran lahir dari perselingkuhan politik dan hukum. Baik. Ini problemnya. Dan yang kedua soal perasaan. Kalau kita lihat piramida pemilih, ya, itu sekitar 3-7% tuh orang-orang yang terlibat dalam partai politik, ya, dan sebagainya. Itu angkanya di segitu. Sekitar 20-an, 21% sampai 23% tuh masyarakat kelas menengah yang melek politik, nonton TV, baca koran dan seterusnya. 70% tuh rakyat biasa. Oke. 70% rakyat biasa itu mainnya pasti perasaan. Perasaanlah yang membuat Pak Jokowi jadi Presiden Republik Indonesia. Perasaanlah yang membuat Pak Jokowi jadi Gubernur DKI. Karena hanya perasaan yang bisa menggerakkan hati dan pikiran rakyat. Sehingga Jokowi dari Solo dengan elektabilitas di bawah 11% bisa jadi Gubernur Jakarta. Kalau hanya pakai logika, yang menang itu pasti Foke. Demikian juga Pilpres. Bagaimana Jokowi seorang rakyat biasa, ya, baru 2 tahun jadi gubernur, kalau bukan alam rasa yang bekerja, hanya alam logika, nggak ada rumusnya bisa menang Pak Jokowi lawan Prabowo. Baik. Karena siapa Pak Jokowi? Rakyat biasa. Tapi karena alam rasa, perasaan itu yang terbangun,
jadilah Pak Jokowi presiden 2 periode. Iya. Jadi kalau dibilang jangan bawa perasaan, ya entar dulu Pak, alam rasa dengan alam pikir itu menyatu, nggak bisa dipisah-pisah. Baik, Yang peduli dengan visi misi dan segala macam itu hanya dari piramida tadi, 2 klaster yang ada di atas. Rakyat ini perasaan. Oke, Bang Deddy, kalau menurut Bang Deddy kenapa nih kayaknya Presiden Joko Widodo ini kesannya geram begitu sampai akhirnya mengeluarkan pernyataan-pernyataan seperti itu. Saya Tapi tidak melihat beliau nanti geram. dijawabnya. Ya. Usai jeda, kita masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kita nanti akan coba kesempatan kepada pakar mikro ekspresi, Mas Kirdi, tapi kita coba dengarkan kembali pernyataan Presiden Jokowi secara utuh soal banyaknya drama dan sinetron politik jelang pemilu berikut ini. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Ya baik, kita ke Mas Kirdi, pakar mikro ekspresi. Kalau Mas Kirdi sendiri melihat pernyataan Presiden Joko Widodo ini arahnya kemana nih Mas Kirdi? Ya arahnya cukup jelas ya menurut Tujuannya? saya ya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi mengungkapkan sebuah kata-kata yang kemudian sekali lagi disebutkan tadi bahwa Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat paham bahwa dirinya bisa menjadi sentrum dan jadi perhatian masyarakat. Bayangkan dalam konteks seperti itu, kemudian meluncurkan sebuah istilah yang cukup populer. Drakor itu kan populer. Kurang populer apa coba? Orang bisa streaming dari malam sampai pagi, rela ngantuk-ngantuk kerja gitu. Nah, artinya apa? Begitu itu sudah di-state oleh satu tokoh, dalam hal ini adalah Pak Jokowi, artinya begitu dia tunjuk ke arah luar, artinya bahwa Pak Jokowi sebetulnya bukan berdrama, yang drama pihak lain. Itu cukup jelas. Maksud saya kalau kita sebut sebagai subtle influence message, itu adalah bahasa teknik komunikasi bawah sadar untuk mempengaruhi orang bahwa yang berdrama itu di luar saya. Sesederhananya kayak gitu. Pihak lainnya siapa, Mas? Nah, kalau pihak lainnya siapa, bisa macam-macam nih. Kalau intinya kan Pak Jokowi mau buang badan kira-kira gitulah kan. Ke PDIP atau mungkin secara umum ini tujuannya? Gini. Kalau kita bilang bahwa si A atau si B, si C tanpa data kan kita nggak bisa bilang gitu. Tetapi kalau kita analisa simpelnya aja deh. Hubungan yang paling dekat Pak Jokowi memang dengan PDIP. Nggak mungkin Pak Jokowi dengan Pak Anies gitu atau dengan Caimin gitu. Misalnya kemudian dibilang berdrama, baper segala macam. Yang mungkin baper adalah antara Pak Jokowi dengan PDIP-nya. Antara itu aja udah kita ngelihatnya. Oke, Bang Apul, apakah Prabowo ikut memainkan drama tersebut? Bang Apul, karena ada Gibran di sana, ada Kaisang juga mendukung Prabowo Gibran, ada pula Bobi Nasution yang terbaru, Bang Apul. Wah, Pak Prabowo itu nggak pintar main drama, dia apa adanya. Nggak ada drama-drama di Pak Prabowo. Saya pikir begitu. Ya, artinya begini, sebenarnya yang disampaikan Pak Jokowi itu kan sederhana saja sebenarnya. Kalau hari ini seperti yang saya bilang tadi, kalau kali hari ini kita bertanding, besok juga kita bersanding kok. Gitu loh. Jadi kalau tadi Mas Kurdi bilang dia menyampaikan apa yang dia mau menyampaikan kepada pihak lain. Entah itu pihak siapa kan kita nggak tahu. Siapa yang merasa tersinggung, buat apa juga gitu loh. Soal tidak beretika, soal moral, soal macam di politisi. Sekarang pertanyaannya apa parameter etika dan moralitas itu gitu loh. Jangan pula karena ketakutan, popularitasnya akan anjlok karena figur, itu yang kemudian dimaknai sebagai macam-macam. Kan begitu gitu. Biasa aja kok nanggapinya. Tidak Pak Prabowo terlibat dalam drama, nggak ada itu. Popularitas siapa ya? Yang anjlok popularitas siapa? Ya bisa saja siapa aja yang selama ini didukung beliau kan gitu. Baik. Pak Prabowo sendiri juga kan selama ini 2 kali jelas dia ngakuin saya 2 kali kalah Pak.
Baik. Jadi tidak ada drama-drama di situ, pernyataannya lugas Berarti di Bang Apung hadapannya. melihat ini posisi Jokowi ini posisi netral saat memberikan pernyataan sindiran tersebut atau posisi membela pasangan Saya Prabowo Gibran? maknain Kemudian pernyataannya hanya mau mengatakan, mari bertarung, mari berkompetisi secara sehat dengan ide dan gagasan. Itu saja. Kalau hari ini kita bertanding, ke depan juga kita akan bersanding kok. Jadi tidak perlu bawa perasaan-perasaan, itu aja. Gitu. Meskipun mungkin ada pihak yang sudah merasa dilukai. Oh, saya nggak dan tahu perasaannya kalau soal tergores. itu. Tapi yang jelas Pak Prabowo tidak pernah, bukan orang yang pintar bersandiwara atau bersinetron, tidak. Dia padanya kok. Secara terbuka dia sampaikan. Kenapa bahkan di ini saya hormat sama Bapak, ngajak saya 2 kali kalah Pak. Saya berubah, saya 2 kali kalah. Sinetron apa itu? Drakor apa itu? Enggak kok. baik. Nah Bang Deddy, nggak ada sinetron. Tadi kalau Bang Deddy bilang ini sebetulnya bisa jadi nih presiden nih yang buat drama, presiden yang kemudian produsernya, dia juga sutradaranya. Gimana tanggapannya? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut, kami akan kembali saat lagi. Terlalu banyak dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide. Bukan pertarungan perasaan. Mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Saya mau langsung ke Bang Deddy. Bang Deddy begini Bang, publik kemudian menduga ini arahnya ke PDIP karena akhir-akhir ini banyak elit PDIP yang kemudian mengeluarkan curhatan ya soal Bobi, soal Gibran begitu. Nah bagaimana kemudian akhirnya tidak bisa mengarah ke PDIP begitu? Ya itu tafsir orang ya, tapi saya sedikit mau merespon yang tadi. Kalau dalam politik itu kita tidak mengenal lagi batasan adab dan nilai-nilai, cilakalah negara kita ini. Karena politik adalah cara kita membentuk peradaban dan nilai-nilai. Lalu yang kedua, kenapa PDI Perjuangan? Apa yang terjadi di PDI Perjuangan itu adalah sebuah proses manusiawi. Bagaimana PDI Perjuangan yang sudah memberikan segalanya untuk Pak Jokowi, bahkan sampai hari ini perintahnya kepada kita, baik sebagai anggota DPR RI, sebagai kepala daerah, sebagai kader biasa adalah melindungi martabat dan wibawa Pak Jokowi dan pemerintahan. Bahwa orang PDI Perjuangan yang sudah berpuluh tahun, saya katakan lebih dari 20 tahun bersama Pak Jokowi dan keluarganya, kalau mereka menunjukkan emosi atau perasaannya, itu kan memang karena ada emotional bonding yang terbangun dengan lama. Tapi kan tidak ada yang berdrama. Drama politik yang terjadi hari ini saya sudah jelaskan, dimulai dengan 3 periode, berakhir dengan pembegalan MK untuk meloloskan Gibran. Itulah drama politik yang terjadi, bagaimana otak-atik koalisi ya, berujung lompatnya misalnya PKB ke PKS gitu ya, dan Nasdem. Lalu bagaimana misalnya gerasa gerusu, lalu beda besoknya, bagaimana hari ini bilang A, besok, itulah drama yang sebenarnya. Jadi kalau dia bilang tadi tidak ada drama, lantas presiden ngomong apa dong? Yang ngomong drama itu kan presiden. Ya. Jadi ini pertanyaannya, saya ingin bilang, sampaikan kepada Pak Presiden langsung ini, komentar orang di media sosial, pernyataan Pak Presiden itu seolah-olah sedang menasihati diri sendiri. Karena bagi banyak orang, produsernya itu, produser drama-drama Korea politik ini adalah Pak Jokowi. Dia juga sutradaranya, dia juga production house-nya. Bahkan dia dan lingkungannya adalah aktornya. Ini yang tercermin di media sosial. Ini yang dikatakan oleh publik. Jadi kami tidak merasa tersindir. Enggak. Lah orang sama saudaranya berpisah jalan, lalu berhadap-hadapan, itu sesuatu yang emosional. Itu sesuatu yang menyangkut perasaan, alam rasa. Dan sekali lagi saya ingatkan, tidak mungkin memisahkan manusia dari perasaan. Ketika Anda mengabaikan perasaan, berarti Anda sudah kehilangan kemanusiaan.
Itulah yang terjadi. Tapi Bang Deddy sepertinya agak sedikit baperan nih, karena menuding balik ke Presiden Jokowi ketika Loh, Presiden Jokowi kamu minta pendapat saya. ketika Presiden saya Jokowi berikan menuding pendapat, pihak Anda luar. bilang saya baper, kan ngawur kamu. Anda minta pendapat saya sebutkan, Anda bilang saya baper. Bukan ngawur Bang, kami ingin diperjelas. Ya. Apakah Loh, ini kok saya saling sudah tuding antara PDIP dengan Jokowi saling tuding Anda tadi satu tanya sama lain? pendapat saya kan, bagaimana cara pandang saya? Saya bilang itu pendapat saya. Oke. Lalu Anda menghakimi saya sebagai baper, kan bingung saya. Oke. Bukan menghakimi, kita bertanya kepada Bang Deddy. Tidak, Kita nah muter ke itu- Bang Apul dulu. Kita muter ke Bang Apul dulu. Gimana, Bang Apul udah senyum-senyum ini? Ini betul-betul drama Bang Apul. Kalau versi Bang Deddy, karena diucapkan langsung oleh Presiden Jokowi. Ada buktinya. Drama apa? Apa yang maksudnya drama siapa? Gitu. Drama politik. Drama politik. Kalau disebut drama politik biasa aja kami tanggapinnya. Biasa aja kok, gitu loh. Maksudnya lumrah saja berdrama. Lumrah saja kok, gitu loh. Lumrah saja. Berarti tidak presidennya sesuatu. salah dong nyalahin Lumrah saja, drama-drama. gitu loh. Nah, itu kan makanya saya bilang bisa usul tafsir. Nah, tadi kayak pertanyaanmu, apakah kemudian Pak Prabowo terlibat dalam drama ini? Tidak ada. Dia natural aja, dia polos-polos aja. Wakilnya Bang. Makanya saya bilang, saya maknain pernyataannya Pak Jokowi itu. Dia hanya mau mengatakan, hari ini kita bertanding, besok kita bersanding kok. Jadi, kedepankan soal gagasan, soal ide. Tapi poin ini Baik, kembali diulang. Betul. Jangan-jangan karena pasangan Anda, Bang Apul, Gibran Raka Buming Raka, Karena yang kan- bagian dari keluarga PDIP sebelumnya. Perjalanan Gibran untuk jadi wakilnya Prabowo itu kan bukan perjalanan yang mulus. Memang banyak sekali mungkin dari sebelum sidang. Mungkin itu jadi salah satu aduan baru di MK kemudian untuk meloloskan Gibran. Nah, bukan proses di MK kemudian ini karena Gibran, jangan juga nggak dikaitkan dengan itu, nggak ada hubungannya kan saya bilang proses yang mengajukan ke MK itu kan tidak ada hubungannya. Kaitannya secara hukum. jelas dong. Orang Gitu yang loh. ketua MK-nya akhirnya dipecat dari jabatan gimana Anda Justru bilang? kalau ada dia kaitan? tidak mengadili itu, dia yang salah, gitu loh. Kesalahan dia bukan tidak mengadili. Loh bukan dong, Apa? bukan dong. Baca lagi dong keputusan MK. Loh putusannya di situ tidak ada ruang, dia keputusannya sumir. Ada ruang intervensi. Siapa? Bukti apa yang dinyatakan di ruang intervensi? Yang mana? Gitu loh. Ya belum apa-apa saja hakim Mahkamah Konstitusinya yang meriksa itu sudah mengeluarkan pernyataan di luar. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Periksa dulu, selesai baru sampaikan. Gitu loh. oke, Nggak, Mas. saya kira kan Mahkamah Kehormatan MK sudah mengerjakan tugasnya, ya. Dan rakyat tidak bisa dihindari berkesimpulan bahwa keputusan MK kemarin yang soal perkara nomor 90 itu memang lahir dari sebuah proses yang cacat. Dan itu implikasinya adalah pencalonan Gibran adalah sesuatu hasil yang cacat. Bahwa kemudian MK tidak mungkin mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi karena dia final and binding, itulah cilakanya kita. Baik. Inilah pembelajaran politik yang kita dapat dari drama yang Korea yang ada di MK. Oke, baik. Mas Bang Apul Firdi. singkat dulu sebelum ke Mas Kirdi. Bang Apul ditanggapi dulu singkat. Loh, makanya saya bilang tadi, apa yang soal ini udah jelas. MK memutuskan, walaupun sumir juga keputusannya. Sebelum ini keluar putusannya juga majelisnya menyatakan pernyataan kami sudah keluar. Tapi yang jelas satu hal saya bilang tadi, tidak ada hubungan semenda ataupun ini dengan Mas Gibran. Tidak ada hubungannya. Baik, Mas Kirdi, ini ada dua sikap yang berbeda ini. Bisa dinilai dari keduanya mungkin. Yang satu bilang tidak ada drama, yang satu menuding drama yang lain. Selama politik dikerjakan oleh manusia, bukan AI atau komputer, sudah pasti akan ada perasaan terlibat. Yes. Dan ketika ada perasaan terlibat, interaksi mereka berdua aja kan sebetulnya bisa dikategorikan drama. Wong tadi salam-salaman juga kan gitu ya. Ya logikanya kan sederhana. Dan apakah kemudian di MK, apakah kemudian Pak Jokowi ke PDIP segala macam itu merupakan sebuah drama? Kalau buat saya sepakat dengan katanya tergantung kita melihat dramanya seperti apa. Tapi kalau buat saya, kalau misalnya ini jadi sebuah cerita nanti novel segala macam, ya sah-sah saja kita bilang bahwa apa yang terjadi dengan Pak Jokowi sama PDIP itu drama. Pak Jokowi dengan MK, bukan Pak Jokowi ya, MK segala macam drama. Termasuk misalnya kita kategorikan misalnya Pak Prabowo gitu, dibilang bahwa lugas segala macam itu, kan itu adalah citra yang ditampilkan di luar gitu loh. Apakah Pak Bu Megawati gitu misalnya sebenarnya itu citra. Apakah di belakangnya sama kita nggak tahu. Saya nggak berani suudzon nih gitu ya. Tetapi bisa jadi beda.
Dan kalau beda ya namanya drama juga gitu. Jadi loh. lumrah saja sebenarnya Sah-sah drama-drama saja di dunia manusia politik. berdrama. Saya pulang ngomong sama anak saya sok marah karena nilainya jelek gitu misalnya. Baik. Padahal saya khawatir kalau nilai jelek nanti masa depannya gimana. Bukan karena marah, karena khawatir. Drama juga. Berarti ke depan bisa jadi akan ada drama dan sinetron politik yang baru. Kita dengan episode nantikan. dan judul yang baru. Sudah pasti, bukan mungkin. Baik, Dan tapi terus terang drama yang akan kita hadapi ke depan, kalau Pak Jokowi bicara tentang ide dan gagasan, Baik. itu kan terjadi. Semua calon presiden ini sudah bicara gagasan di mana-mana, Baik. visi misinya sudah di KPU, tinggal masuk masa kampanye. Baik. Drama yang akan kita tonton berikut ini adalah drama luber dan jurdil. Baik, Bang Deddy. Bagaimana mungkin ya yang namanya pemilu yang akan itu datang itu luber dan jurdil. Oke. Itulah drama kita berikutnya. Baik, Bang Deddy, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Mas Kirdi, Bang Apul telah bergabung di sini. Kita juga nantikan ya tidak hanya dramanya tapi adu gagasannya seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Kita tunggu nih adu gagasan antar ketiga calon ini. Namun sebelum itu kita saksikan dulu informasi yang satu ini. anak dan menantu Presiden Joko Widodo kompak mendukung pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 sesaat lagi. Boleh saling bersalaman Bang Deddy sama Bang Apul supaya tidak ada plot twist Saya dalam duluan, drama. saya duluan.